Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salam sehat untuk saudaraku semua dimanapun saja kalian berada. Bismillah, insyaallah saya akan kembali berbagi tips sehat, berbagi tips sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Nah, tips sembuh dari kami kali ini adalah tips sembuh untuk penyakit diabetes. Saudaraku, sebelumnya kembali saya mengingatkan, pada hakikatnya semua penyakit itu datangnya dari Allah, dan penyebabnya itu karena dari diri kita sendiri. Maka mari sama-sama kita renungkan, mungkin adanya sifat atau perbuatan kita yang salah di mata Allah, sehingga Allah tegur kita dengan perantara penyakit ini. Maka jika kita sakit, jangan ada prasangka buruk kepada apapun, jangan ada prasangka buruk kepada siapapun. Nah, termasuk penyakit diabetes ini, karena masih banyak di kalangan kita, mungkin kita sendiri, yang masih menyalahkan faktor makanan sebagai penyebab utama terkena diabetes. Ingat ya saudaraku, makanan itu tidak salah dan tidak akan berdampak buruk selagi makanan tersebut itu halal. Kemudian cara mendapatkannya dengan cara-cara yang baik. Cara makannya pun tidak berlebih, dan dipastikan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memakannya. Insya Allah saudaraku, jika kita melakukan hal-hal seperti ini, makanan tidak akan pernah berdampak buruk pada diri kita. Yang ada justru bisa jadi manfaat dan keberkahan untuk kita, bahkan bisa jadi obat untuk penyakit-penyakit kita. Memang secara medis penyebab diabetes ini adalah karena ketidakmampuan pankreas untuk memproduksi cukup insulin, sehingga glukosa di dalam darah tidak masuk ke dalam sel. Ya, ini penyebab utamanya karena ada masalah pada pankreas. Nah, lalu apa sih penyebab utama terjadinya penyakit diabetes dalam sudut pandang kesehatan Islami? Gini saudaraku, diabetes disebut juga penyakit gula darah. Gula ini kan manis, dimana sesuatu yang manis ini kan hampir semua orang itu suka. Nah, ini ada gula, sesuatu yang manis tapi kok bermasalah, malah jadi penyakit. Lalu manis yang seperti apa, gula yang seperti apa yang bisa jadi penyakit? Saudaraku, manis yang dimaksud ini adalah sifat. Orang-orang yang selalu bertutur kata yang manis, namun apa yang diucapkan tidak sesuai kenyataan. Bahkan ia melakukan sesuatu demi terwujudnya apa yang diinginkan dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang dusta. Makanya orang-orang yang sering berbohong, mengatakan yang tidak benar, sering berdusta atau menjelek-jelekan, melawan kebenaran demi tujuan terwujudnya apa yang diinginkan. Orang-orang seperti ini berpotensi besar terkena penyakit gula darah atau diabetes. Orang yang terkena diabetes atau penyakit gula ini biasanya memiliki ciri-ciri kulitnya kering. Ya, kenapa kering? Boleh jadi ada rizki yang didapat dengan cara membohongi orang lain. Nah, biasanya juga orang yang terkena penyakit gula ini memiliki gangguan pada mata. Kenapa? Boleh jadi karena merasa iri dengan orang lain
dan mencoba memberi kabar dusta akan orang tersebut. Misal, contoh gini nih. Kita punya teman, kita punya tetangga yang lebih cantik atau lebih ganteng, lebih sukses secara duniawi. Dalam hati kecil, sebenarnya kita tuh iri nih dengan apa yang ia punya, iri dengan apa yang ia miliki, iri dengan kesuksesan dunianya. Tapi irinya ini tidak menjadi doa baik. Justru sebaliknya, kita menyebarkan kabar-kabar dusta yang berujung fitnah. Misal, dia mah sukses karena bermain mata dengan atasannya. Dia mah sukses karena melakukan hal-hal yang gak baik, melakukan hal-hal yang curang. Nah, orang-orang yang memiliki sifat seperti ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya, saudaraku. Nah, biasanya orang-orang yang terkena penyakit gula juga terkadang memiliki rasa lapar yang berlebih. Kenapa? Ini sebuah gambaran, saudaraku. Gambaran dari kurangnya rasa syukur. Ya, jadi orang-orang yang terkena penyakit gula juga kebanyakan itu karena apa? Karena kurangnya rasa syukur atas rizki, atas nikmat yang telah Allah berikan untuknya. Dan orang yang terkena penyakit gula juga gampang letih dan mudah tersinggung. Ini juga salah satu penyebabnya. Jadi jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Bukan gara-gara terkena gula kita jadi gampang tersinggung, tapi gara-gara mudah tersinggunglah kita jadi terkena penyakit gula. Bukan gara-gara terkena gula akhirnya terkena gangguan pada mulut dan gigi, tapi karena seringnya berbohong atau berdusta, akhirnya kita ditegur oleh Allah dengan adanya gangguan pada mulut dan gigi. Nah, untuk proses sembuh dari diabetes memang agak lama, butuh proses. Namun, lama atau tidaknya bukan pada faktor terapinya, tapi kembali, lama atau tidaknya kembali pada kitanya masing-masing. Jika kita merubah sifat-sifat dan perbuatan tidak baik kita, insya Allah proses sembuhnya akan cepat ya. Nah, terkadang dapat nasihat seperti ini pun orang yang terkena diabetes cenderung tidak terima. Kenapa? Karena mereka merasa tersinggung. Saya nggak punya sifat kayak gini, saya nggak separah itu kok sifatnya. Nah, biasanya kayak gitu, karena orang yang terkena penyakit gula ini mudah sekali tersinggung. Maka, mari saudaraku, siapapun yang saat ini sedang terkena penyakit diabetes, mari sama-sama kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas sifat dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mohon kepada Allah agar dilembutkan hatinya. Terus belajar lembutkan hati, tundukkan sifat-sifat tidak baik kita dengan terus berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar untuk menjadi hamba yang pandai dalam bersyukur. Belajar untuk terus bersabar atas setiap takdir yang Allah tuliskan untuk diri kita. Teman-teman juga bisa ikhtiarkan menjemput sembuh dengan cara 1. Meminum seduhan kayu manis. Ya, jadi teman-teman bisa siapkan 1 sendok makan bubuk kayu manis ditambah sedikit garam kasar. Ingat, garam kasar, bukan garam yang halus. Ya. Kemudian masukkan ke dalam 1 gelas yang berisi air panas. Minum saat hendak tidur dan pagi setelah sarapan. Insya Allah ini juga membantu mempercepat proses sembuhnya kita. Nah, selain kayu manis, ada 2 hal yang sangat baik untuk proses sembuh dari diabetes. Yakin jika kita istiqomah, yakin sembuh dengan izin Allah, yaitu dengan cara perbanyak puasa-puasa sunnah. Karena banyak sekali manfaat dari puasa sunnah. Kemudian lakukan juga bekam. Insya Allah yakin sembuh dengan izin Allah. Karena banyak sekali manfaat dari berpuasa dan banyak sekali manfaat dari berbekam. Ya, berbekamlah sesuai dengan titik terapinya. Diabetes aman untuk dibekam
apalagi dibekam dalam keadaan berpuasa. Insya Allah akan mempercepat proses sembuhnya. Nah, inilah saudaraku, tips sehat dan tips sembuh dari kami. Ingat, orang yang terkena diabetes sangat baik ketika meminum seduhan kayu manis ditambah sedikit garam kasar, dan akan jauh lebih baik lagi ketika orang tersebut perbanyak puasa-puasa sunnah, kemudian melakukan ikhtiar dengan cara berbekam. Semoga tips dari kami bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan lewat kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat saudaraku, salam cinta. Jadilah manusia-manusia yang bermanfaat, manusia-manusia yang lembut hatinya. Salam cinta untuk saudaraku semua, salam cinta untuk pecinta dan perindu Rasulullah. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.